Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam kisah masa kanak-kanak Yesus, kita melihat satu perikop yang menunjukkan bagaimana Yesus disunat dan juga dipersembahkan. Nah, kemudian dalam perikop ini ada hal-hal yang memang perlu mendapatkan klarifikasi supaya kita bisa memahaminya dengan lebih jelas. Kita akan melihat Injil Lukas bab 2 dari ayat 21 sampai dengan 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, coba kita perhatikan ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sekilas kalau kita membaca ayat ini, bisa ditanyakan, yang ditahirkan itu siapa? Jawabannya, Yesus. Tapi kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat, ternyata bukan anak yang lahir itu yang ditahirkan, melainkan ibunya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan mengenai hal ini di kitab Imamat bab 12. Dikatakan di ayat 2, Imamat bab 12 ayat 2, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena pada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Nah, kalau kita memperhatikan ketentuan yang ada di dalam kitab Imamat ini, seorang perempuan yang melahirkan, dia menjadi najis selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-8, anak yang dilahirkan itu harus disunat. Selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu masih ada dalam keadaan najis, menunggu hari pentahiran. Jadi kalau kita urutkan, perempuan melahirkan 7 hari najis, hari ke-8 anak yang dilahirkan diberi nama. Kemudian 33 hari dia masih ada dalam keadaan najis, dan sesudah 33 hari itu ia harus ditahirkan. Nah, kemudian kita lihat keterangan lain di bab 12 kitab Imamat ini, ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya,
maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai kurban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai kurban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan. Kemudian bagaimana kalau ada suami istri yang tidak mampu menyediakan domba? Di ayat 8 dikatakan begini, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai kurban bakaran dan yang seekor lagi sebagai kurban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Nah, saudara-saudara, kembali kita ke Injil Lukas bab 2 tadi. Jadi pada hari ke-8 Yesus diberi nama. Dan kemudian di ayat 22 dikatakan tadi, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Nah, yang perlu ditahirkan itu adalah Maria yang baru saja melahirkan. Dan kalau menggunakan hitungan waktu yang ada di dalam kitab Imamat tadi, berarti Bunda Maria itu ditahirkan ketika Yesus berumur 40 hari. Jadi untuk pentahiran ini yang disediakan adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan ini menjadi tanda rupanya Yusuf tidak sanggup menyediakan seekor domba. Dan dari sini juga, saudara-saudara, kemudian orang mengambil simpulan keluarga Yusuf bukan keluarga yang berada. Nah, kemudian sekarang di Injil Lukas ini juga dikatakan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi kalau ibu yang melahirkan itu ditahirkan, dan untuk pentahiran itu ada korban yang dipersembahkan. Nah, anak yang pertama kali dilahirkan atau anak sulung atau yang pertama keluar dari kandungan itu harus dikuduskan, dipersembahkan kepada Allah. Dan hukum Taurat juga mengatur hal ini. Kita lihat di kitab Keluaran bab 13. Di ayat 2 dikatakan begini, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Jadi anak yang lahir dari kandungan sebagai anak sulung itu dikatakan milik Tuhan. Jadi harus dikhususkan atau dikuduskan bagi Tuhan. Nah, kemudian begini dikatakan di ayat 12, haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan.
Jadi bukan hanya manusia ya, tetapi juga anak binatang yang sulung itu adalah milik Tuhan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Jadi untuk kasus keledai yang beranak, maka anak sulungnya akan diganti. Yang akan dipersembahkan kepada Tuhan bukan anak keledai, tetapi diganti dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Kalau pemilik keledai tidak mau menebus anak keledai yang sulung itu, maka anak keledai itu harus dibunuh. Nah kemudian, tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Bagaimana ini harus dilakukan? Anak sulung manusia itu milik Tuhan. Dan tapi manusia tidak mungkin dikorbankan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka harus ditebus. Bagaimana penebusan ini dilakukan? Dari kitab Bilangan bab 18 ini kita mendapatkan keterangan anak sulung manusia dan binatang itu adalah untuk Tuhan. Tapi kemudian bagaimana menyerahkan anak sulung ini kepada Tuhan? Kalau anak sulung binatang yang tidak najis, maka anak sulung ini akan diserahkan kepada para imam. Kalau yang lahir itu anak sulung dari binatang yang najis, ya, maka harus ditebus. Bukan binatang yang najis ini diserahkan kepada para imam, tetapi pemiliknya harus menebusnya. Caranya, dia harus membayarkan sejumlah uang atau perak kepada para imam. Nah, hal yang sama dilakukan ketika yang lahir itu adalah anak sulung manusia. Bukan anak sulung ini diserahkan kepada para imam, tetapi anak ini harus ditebus, diganti dengan sejumlah uang atau perak. Jadi anak yang lahir ini akan tetap tinggal dan hidup bersama dengan orang tuanya, dan orang tuanya akan menebusnya dengan menyerahkan uang atau perak. Di sini keterangannya 5 shikal perak. Dan itu yang menjadi tebusan. Nah, kita kembali ke Injil Lukas. Yesus dipersembahkan. Karena bagaimanapun Yesus adalah yang pertama lahir. Entah Maria punya anak atau tidak setelah melahirkan Yesus, itu bukan masalah. Dalam kepercayaan Katolik, dengan didukung oleh teks-teks di dalam Alkitab, Maria tidak punya anak selain Yesus. Walaupun Yesus itu adalah satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Maria, tetap saja dikatakan bahwa Yesus adalah yang pertama lahir dari rahim atau kandungan Maria. Karena itu, ia tetap bisa disebut sebagai anak sulung dan harus dipersembahkan kepada Tuhan seperti yang diatur di dalam Taurat. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kembali Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan 24, maka kita menemukan 3 hal yang dilakukan sesuai dengan hukum Taurat. Yang pertama, umur 8 hari, Yesus disunat dan diberi nama. Kemudian ketika Yesus berumur 40 hari, Maria ditahirkan. Jadi ada upacara kurban untuk pentahiran. Dan yang ketiga, Yesus sebagai anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Dan upacara pentahiran
dan persembahan ini dilakukan di bait Allah. Nah, saudara-saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kita untuk lebih memahami firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci.